Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puja serta puji syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berkat nikmat dan rahmat-Nya lah kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni ibadah ataupun saum Ramadan pada hari ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in dan tabi'atnya, hingga kepada kita semua selaku umatnya. Hadirin mahasantri Ma'had Al-Jami'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat sebuah ban, terdapat sebuah benda dari ban tersebut yang menjadi faktor penting yang menjadikan ban tersebut bermanfaat, berguna, dan dapat digunakan untuk kendaraan-kendaraan ya seperti motor, mobil, dan pesawat. Apa benda itu? Benda itu adalah sebuah pentil. Ya, pentil ban. Pentil ban mungkin kita melihatnya sebagai benda yang berukuran kecil, benda yang mungkin harganya murah. Tapi dari benda kecil tersebut, pesawat, motor, mobil dapat berjalan karena benda itu. Karena fungsi maupun esensi dari benda itu sangat luar biasa, yaitu menjaga kestabilan angin ataupun gas yang ada di sebuah ban, sehingga kendaraan-kendaraan yang memakai ban tersebut bisa berjalan dengan lancar dan selamat. Motor dan mobil bisa jalan, bisa bergerak. Pesawat bisa terbang dan mendarat dengan selamat. Jika pentil itu tidak ada, maka ban itu kempes dan ban itu tidak dapat digunakan, dan kendaraan-kendaraan itu tidak akan bisa bergerak. Oleh karena itu, jika kita bisa mengambil hikmah ataupun pembelajaran dari benda kecil ini, pentil ini, maka mungkin ya, kita bisa mengambil hikmah, yaitu jangan pernah kita meremehkan sesuatu hal pun, ya, baik itu kebaikan ya maupun keburukan ya yang bersifat kecil gitu. Namun dalam konteks ini kita akan membahas tentang kebaikan gitu. Nah, jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW yang berbunyi, la tahqironna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kita meremehkan kebaikan meskipun ya, itu kecil gitu. Karena kita tidak tahu kebaikan mana, amalan mana yang dapat menghantarkan kita ke dalam surga Allah. Terdapat sebuah kisah, jika kita masih ingat, ada seorang wanita yang dalam hidupnya ia sering melakukan maksiat. Namun wanita tersebut pada suatu saat ia memberi anjing yang sedang kehausan itu minum. Kemudian Allah memasukkan wanita tersebut ke dalam surga. Dari amalan wanita yang dilakukan itu, Allah memasukkannya ke dalam surga. Nah, berarti kita tidak bisa menganggap remeh gitu amalan kecil yang kita lakukan gitu. Terus ada lagi seorang pria yang mana ia berjalan di suatu jalan. Kemudian ia melihat sebuah batang pohon, yang mana batang pohon itu terdapat di tengah jalan gitu. Dan jikalau tidak dipindahkan batang pohon itu dapat mengganggu pengguna jalan lain gitu. Dan ia pun memindahkan batang pohon tersebut. Dan itu menjadi wasilah pria itu untuk masuk surga gitu. Walaupun hanya amalan kecil, tapi itu memiliki nilai yang
uh, luar biasa di mata Allah gitu. Karena sekali lagi rahmat Allah tidak tahu datang kepada amalan mana yang kita lakukan. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ahadukumul jannah bi amalihi." Tidak akan di antara kalian masuk ke dalam surga, masuk ke dalam jannahnya Allah dengan amalan-amalan kalian. Lantas sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah, apakah juga engkau ya Rasulullah termasuk ke dalamnya? Kemudian Rasulullah menjawab, hatta ana, ya saya pun termasuk. Saya pun tidak akan masuk surga dengan amalan saya. Kemudian ia melanjutkan, illa ayyataghamadaniallahu birahmati, kecuali Allah meliputi diri saya dengan rahmatnya. Dari perkataan ataupun sabda Nabi ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang memasukkan kita ke dalam surga Allah itu bukan karena amalan-amalan kita, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita hanya menjadi wasilah, hanya menjadi penghantar bagi kita untuk menggapai, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu sekali lagi amalan mana yang bisa menjadikan kita ataupun menjadikan kita mendapatkan rahmat Allah. Bisa jadi amalan-amalan yang kecil tadi gitu ya. Amalan-amalan kecil tadi. Hadirin mahasantri Ma'had Al-Jami'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasul menyebutkan ada seorang wanita yang mana dalam hidupnya ia sholatnya rajin, sholat sunnahnya rajin gitu ya. Sholat wajib sudah pasti. Kemudian ibadah lainnya gitu, misalkan puasa sunnahnya juga rajin. Ya. Namun ia tidak masuk ke dalam surga gitu. Kenapa? Karena ia sering menyakiti hati tetangganya dengan lisannya gitu. Namun ada kebalikannya gitu. Rasulullah juga menyebutkan ada seorang wanita yang mana dia dalam hidupnya sholatnya tidak bisa dibilang rajin gitu ya. Mungkin pas-pasan gitu. Sholat wajib 5 waktu dilaksanakan. Cuman sholat sunnahnya, duhanya, tahajudnya tidak gitu. Puasa sunnahnya enggak. Tapi ia masuk surga. Kenapa? Karena dia melaksanakan amalan-amalan itu secara istiqomah dan dia tidak menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Oleh karena itu, hadirin mahasantri Ma'had Al-Jami'ah, kita sebagai umat muslim harusnya senantiasa menjaga amalan-amalan baik kita. Baik itu amalan besar maupun amalan kecil. Amalan besar seperti sholat wajib, sholat sunnah, kemudian puasa Ramadan, puasa sunnah. Langkah baik kita laksanakan dan kita istiqomahkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Walaupun amalan kita itu kecil, tapi kita tidak tahu amalan kita itu apakah dinilai oleh Allah sebagai amalan yang baik atau tidak. Oleh karenanya, sebagai umat manusia, umat muslim khususnya, kita dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah itu. Apalagi sekarang kita lagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini segala kebaikan, segala amal yang kita laksanakan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa melakukan hal-hal baik, membaca Quran, sholat sunnahnya dirajinkan, kemudian ya, ibadah-ibadah lainnya, sedekah, ya, zakat dan sebagainya. Kemudian walaupun amalan kita kecil, ya contohnya seperti senyum saja itu merupakan sebuah sedekah. Maka dari itu perbanyaklah menebar kebaikan kepada umat ataupun kepada sesama kita, saudara-saudara kita. Karena sekali lagi kita tidak tahu amalan mana yang bisa menghantarkan kita ke surga. Amalan mana yang bisa menjadikan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan mungkin yang terdapat dalam video ini.
Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.